Salah satu makhluk gaib yang terkenal adalah siluman, dan makhluk satu ini banyak yang menyerupai hewan. Di Nusantara sendiri, siluman yang cukup ditakuti dan paling mengerikan adalah siluman ular. Dalam berbagai mitologi, makhluk tanpa kaki dan lengan ini akrab dengan konsep kelicikan, kejahatan, dan pengkhianatan. Meskipun begitu, ada beberapa siluman ular yang sangat terkenal dan paling ditakuti dalam mitologi Nusantara. Dan berikut daftar siluman ular paling mengerikan dalam mitologi Nusantara. Badarawuhi. Salah satu siluman ular yang berasal dari Nusantara adalah Badarawuhi, yang merupakan sosok siluman yang cukup berbahaya dalam mencelakai manusia. Menurut beberapa sumber, Badarawuhi adalah salah satu pasukan Nyi Roro Kidul yang datang ke hutan Daha di sebuah desa bernama Wonokromo. Pasukan Nyi Roro Kidul datang ke tempat tersebut untuk melawan seorang wanita bernama Ratna Narek yang sudah berani menentangnya. Di mana Ratna, kepala desa baru di tempat tersebut, berani menantang aturan yang sudah disepakati sejak lama oleh tetua desa dengan Nyi Roro Kidul. Aturan yang dibuat oleh tetua lama dengan Nyi Roro Kidul adalah hutan Daha dan Sendang di desa tersebut merupakan jalur utama yang dilewati oleh Kanjeng Ratu jika ingin ke utara Laut Jawa, sekaligus tempat peristirahatannya. Sehingga siapapun dilarang membuat kebisingan di tempat tersebut, terlebih memainkan gamelan. Ratna yang saat itu merasa sangat sakti tidak mengindahkan aturan tersebut, dan bahkan justru malah mengadakan pesta tari yang sangat meriah di hutan itu yang menyebabkan Nyi Roro Kidul marah. Lalu dikirimlah pasukan pantai selatan untuk menghukum Ratna, di mana para pasukan tersebut diminta untuk merasuki para penari sampai mati. Setelah misi selesai, Nyi Roro Kidul menarik kembali pasukannya ke pantai selatan. Namun ada satu pasukan yang tidak mau pergi karena sangat tertarik dengan tari dan seni gamelan. Pasukan tersebut adalah Badarawuhi, salah satu pasukan Kanjeng Ratu dengan perwujudan yang sangat cantik. Karena kelakuannya itu, akhirnya Badarawuhi dikutuk menjadi setengah ular dan manusia, serta akan terus menari tanpa henti, kecuali jika ia mendapatkan tumbal untuk menggantikannya menari. Itulah kenapa Badarawuhi suka menculik gadis-gadis cantik sebagai tumbal dan menggantikannya menari sepanjang waktu. Tidak hanya itu, siluman penari ini juga memiliki kebiasaan buruk lainnya, yaitu menggoda laki-laki muda agar mau menjadi suaminya di dunia siluman dan menghasilkan keturunan berwujud ular-ular. Nyi Blorong. Siluman ular dalam mitologi Nusantara selanjutnya adalah Nyi Blorong, yang merupakan sosok siluman legenda asal Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Dirinya merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul itu sendiri. Nama Nyi Blorong tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Nama aslinya adalah Nyi Mas Dewi Anggatri, yang dikarenakan kesalahannya ia diusir dari keraton dan tersesat sehingga sampai ke kerajaan pantai selatan. Oleh Nyi Roro Kidul, ia diberi kesaktian berupa kekuatan siluman ular dan dianggap menjadi panglima kerajaan setelah berhasil berkiprah di berbagai medan pertempuran. Karena kesetiaannya itulah namanya pun diganti menjadi Nyi Blorong. Sejak saat itu Nyi Blorong menjadi sosok yang disegani di kalangan para siluman. Selain itu, ia juga memimpin jin-jin yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dalam ritual pesugihan. Nyi Blorong dikatakan mampu membuat hambanya menjadi sangat kaya raya asal menumbalkan seseorang untuk dijadikan budak di kerajaan pantai selatan. Selain itu, menurut beberapa sumber, Nyi Blorong akan menjadi sangat kuat saat terjadi bulan purnama. Baru Klinting. Kemudian ada Baru Klinting yang dianggap sebagai siluman asal Nusantara selanjutnya. Dikisahkan bahwa dahulu antara wilayah Merbabu dan Telomoyo terdapat sebuah desa yang bernama Ngasem. Di sana tinggallah sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyi Selakanta. Setelah lama menikah dan tidak kunjung punya anak, Ki Hajar pun memutuskan untuk bertapa di Telomoyo dan berdoa agar memiliki anak. Doanya pun terkabul, istrinya hamil dan 9 bulan kemudian melahirkan naga yang bisa berbicara bernama Baru Klinting. Istri dari Ki Hajar pun mengabarkan berita ini pada suaminya yang masih bertapa. Tentu saja sang suami tidak percaya dengan kabar yang sangat aneh tersebut. Sehingga ia pun menyuruh Baru Klinting melingkari gunung berapi dan jika berhasil, ia akan mengakui sang naga sebagai anaknya. Mendengar ucapan sang ayah, Baru Klinting pun menjalankan perintah tersebut dan mampu melakukannya. Agar sang anak menjadi manusia, Ki Hajar menyuruh Baru Klinting bertapa di Bukit Tugur. Sayangnya dalam pertapaan tersebut, Baru Klinting ditangkap oleh penduduk dan dagingnya dimasak. Rupanya dalam waktu bersamaan Baru Klinting berhasil berwujud menjadi anak laki-laki dan datang ke jamuan tersebut untuk meminta makanan karena lapar. Namun tidak seorang pun yang memberinya makan dan justru ia malah dimaki serta diusir.
Hingga akhirnya ada seorang wanita miskin mau memberikannya makanan. Karena murka dengan perlakuan warga desa, Baru Kelinting pun mengadakan sayembara, yakni mencabut sebuah lidi yang tertancap di tanah. Orang-orang memandang remeh sayembara tersebut karena mereka menganggap sedang dipermainkan oleh anak kecil. Namun rupanya tidak ada seorang pun yang dapat mencabut lidi tersebut dari tanah. Akhirnya Baru Kelinting yang mencabutnya sendiri, dan dari bekas cabutan itu muncul semburan air yang menenggelamkan orang-orang desa kecuali Baru Kelinting dan wanita yang tadi menolongnya. Diketahui bahwa keduanya selamat setelah naik sebuah lesung yang dijadikan perahu oleh mereka. Nagagini. Siluman ular selanjutnya yang berasal dari wilayah Nusantara adalah Nagagini, yang merupakan Dewi Ular, putri Dewa Ular bernama Hyang Antaboga, yang mendiami bumi lapisan ketujuh atau dikenal dengan Sapta Pratala. Dewi Nagagini sendiri adalah keturunan dari Raja Ular yang memiliki wajah cantik jelita. Namun ia dapat berubah menjadi sosok ular yang sangat mengerikan jika sedang marah. Dewi Nagagini dilegendakan sebagai salah satu istri Pandawa Bima atau Raden Bratasena. Pernikahan keduanya dikarenakan sang Dewi mengaku bertemu dengan pemuda gagah bernama Bratasena sehingga membuatnya jatuh hati. Oleh karena itu ia pun meminta sang ayah yang merupakan sang raja untuk mencari pemuda tersebut. Seperti sudah ditentukan oleh takdir, waktu itu Pandawa beserta ibunya sedang tersesat di bumi lapis ketujuh, tempat di mana Nagagini tinggal. Mereka pun bertemu dengan ayahnya Nagagini dan sang ayah pun membawa Pandawa beserta ibunya ke istana. Dewi Nagagini pun langsung berbinar ketika melihat Raden Bratasena. Tanpa waktu lama setelah mendapat persetujuan dari Bratasena, keduanya pun menikah dan menjalani kehidupan pengantin di istana. Laodewuna. Siluman ular selanjutnya yang berasal dari wilayah Nusantara adalah Laodewuna, yang merupakan sosok makhluk mitologi yang kebenarannya dipercaya oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Diketahui bahwa wujud dari sosok ini berupa setengah laki-laki setengah ular. Beberapa orang percaya bahwa sosok ini hanyalah makhluk mitologi yang keberadaannya masih dipertanyakan. Namun sebagian lagi percaya jika Laodewuna adalah bagian dari leluhur rakyat Sulawesi Tenggara. Dikisahkan bahwa ada sebuah kerajaan bernama Sahulau di wilayah Sulawesi yang merupakan bagian dari kerajaan Nunusaku. Namun banyak masyarakat yang menolak eksistensi kerajaan ini dikarenakan dipimpin oleh seorang sultan yang tidak sempurna seperti Laodewuna. Bahkan Laodewuna diusir dari kerajaannya sendiri karena penduduk tidak bisa menerima wujudnya yang setengah ular setengah manusia tersebut. Akhirnya Laodewuna memutuskan untuk bersembunyi ke Gunung Raupe dan mulai memperbaiki hidup serta membuat perkampungan baru di sana. Bahkan ia juga menikah dan mempunyai keturunan di tempat barunya tersebut yang diisi oleh beberapa dari jenisnya. Nabau. Siluman ular selanjutnya yang berasal dari wilayah Nusantara adalah Nabau, yang merupakan sosok ular penunggu di hutan Kalimantan dengan bentuk yang sangat besar. Menurut legenda setempat, Nabau adalah ular raksasa yang panjangnya lebih dari 80 meter. Beberapa waktu yang lalu, sosok ular raksasa ini berhasil muncul di Sungai Baleh, Sibu Sarawak, bagian utara Kalimantan, yang masuk wilayah Malaysia dan menghebohkan warga di sana. Penampakan Nabau ini dikatakan memiliki beberapa kemiripan dengan monster Loch Ness di Skotlandia. Sebuah sumber mengatakan jika ular berwarna hitam tersebut sangat besar, hampir memenuhi sungai yang terletak di tengah-tengah hutan rawa yang rimbun. Ada juga yang tidak mempercayai keberadaan sosok ular besar tersebut dan menganggapnya hanya sebuah mitos. Namun berdasarkan legenda yang hidup di masyarakat setempat, memang dipercaya tentang adanya anakonda di kawasan tersebut yang bernama Nabau. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Nabau merupakan ular dengan panjang 80 meter dengan kepala naga dan 7 buah lubang hidung. Selain itu, masyarakat desa yang tinggal di desa Baleh Borneo juga mempercayai makhluk mistis tersebut. Naga Baru Kelinting. Telaga Ngebel yang berada di kaki Gunung Wilis sangat berhubungan dengan legenda Naga Baru Kelinting. Bahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo membangun sebuah monumen Naga Baru Kelinting di sudut telaga tersebut. Seorang budayawan Ponorogo menjelaskan bahwa legenda Naga Baru Kelinting memang ada di Telaga Ngebel. Salah satu buktinya yaitu adanya petilasan dan makam dari Nyai Latung serta adanya lesung yang memfosil di daerah Kare, Madiun. Pada saat itu penduduk desa tengah mengadakan acara besar berupa selamatan atau kenduri. Kemudian masyarakat desa berburu di hutan, ternyata sampai sore hari belum ditemukan binatang buruan. Hingga akhirnya salah satu penduduk desa menancapkan parang atau goloknya di akar pohon, dan setelah dia mati, getah akar pohon tadi merupakan darah dari seekor ular besar. Mengetahui ada ular besar, para penduduk pun membunuhnya dan menjadikan ular tersebut sebagai hidangan. Diketahui jika tempat kejadian tersebut oleh warga Ngebel dinamakan Semampir. Hingga saat ini ada satu pohon yang dipercaya warga sebagai lokasi penemuan ular besar itu.
sebab di batang pohon tampak guratan bekas kulit ular yang menempel di pohon yang dikeramatkan oleh warga setempat.